Ada banyak cara-cara yang seringkali kita itu lakukan untuk meng-cover up dark side kita. Sama seperti Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, mereka cover up tubuh mereka dengan daun. Dan tanda kutip, kita punya daun-daun itu untuk meng-cover up. Yang pertama mungkin kita sering jumpai, kita sering lihat orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang tertentu yang tegas membela agama. Orang-orang ini nggak seneng kalau misalnya tradisi mereka diusik. Orang-orang ini nggak bisa terima pandangan yang berbeda. Mereka orang-orang yang anti terhadap openness. Jadi kalau ada sesuatu yang dalam tanda kutip mereka anggap melenceng sedikit, beda dari tradisi mereka, mereka akan cepat-cepat menghunus pedang. Mereka akan cepat-cepat bilang, ini sesat. Lu harus back to the Bible. Nah, bahkan Alkitab pun bisa dipakai. Bisa nggak Alkitab dipakai buat cover up dark side kita? Of course bisa. Karena setan pun, kita lihat ya, setan pun itu menggunakan ayat-ayat Alkitab gitu, ngutip sana-sini untuk ya menjalankan skemanya dia. Jadi bisa nggak kita jadi orang Kristen yang punya dark side tapi kita berlindung di balik Alkitab? Buat saya bisa banget. Kita lihat orang-orang Farisi yang berlindung di balik Taurat yang mereka pelihara. Kita lihat tokoh-tokoh tertentu. Belum lama ini kita dengar beritanya ada seorang apologet yang meninggal. Dan setelah terungkit gitu, ternyata banyak kasus skandal pelecehan yang dia lakukan gitu. Ini orang yang membela kebenaran gitu. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa? Ketika saya belajar di seminari waktu itu, kami dapat beberapa mata kuliah psikologi. Nah, istilah psikologi itu menarik. Sigmund Freud itu, dan kadang-kadang Sigmund Freud ini suka dilabel sebagai psikolog yang anti-Kristen. Ya, memang dia menyerang kekristenan gitu. Tapi ada beberapa pandangan-pandangan dia yang menarik gitu. Dia menggagas sebuah istilah yang namanya defense mechanism, mekanisme pertahanan. Nah, jadi defense mechanism ini adalah sesuatu yang orang itu pakai ketika mereka merasa terancam. Ketika mereka misalnya bobroknya itu terungkap gitu. True self-nya terungkap. Mereka akan melakukan yang namanya defense mechanism. Salah satu defense mechanism yang sering kali kita lihat di dalam konteks ini, orang-orang yang misalnya nih, suka serang sana-sini, suka sikat sana-sini. Defense mechanism yang mereka lakukan, istilahnya nih, adalah projection. Nah, projection itu apa? Projection itu adalah ketika kita melampiaskan kemarahan kita kepada sesuatu yang lain. Misalnya, pulang kantor capek, bos di kantor nyebelin. Pulang kantor marahnya ke istri atau ke anak. Itu namanya projection. Melampiaskan, melimpahkan kekesalan kita kepada sesuatu yang lain. Nah, menarik. Mungkin kita boleh tanya gitu, orang-orang tertentu yang kelihatannya membela agama, apakah sungguh mereka membela agama? Jangan-jangan ini cuma pelampiasan anger dari masa lalu mereka. Mungkin kecil pernah dibully, gitu. Jadi sekarang mengadopsi pandangan tertentu, teologi tertentu, itu akhirnya mereka gunakan untuk membabat orang lain, gitu. Ada istilah lain yang Freud pakai, namanya repression. Nah, repression ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk merepress unwanted feeling. Misalnya nih, dia sadar sebetulnya dia itu bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Dosa seksual, dosa keserakahan, dan sebagainya gitu. Tapi untuk merepressisi itu, akhirnya dia jadi orang Kristen yang mengadopsi perilaku jadi orang Kristen yang berani membela kebenaran. Bahkan belajar apologetika, ini dan itu, banyak baca buku Kristen. Nah, ini pengalaman pribadi juga. Pada waktu saya masuk STT dulu ya, mungkin pikirannya juga masih naif gitu. Saya ngerasa kalau baca banyak buku rohani itu akan mengubah saya. Padahal apakah iya? Apakah tumpukan books di bookshelf saya itu serta-merta mengubah saya gitu jadi orang Kristen yang lebih baik? Enggak, sebenarnya ini cuma merepress jangan-jangan dark side kita gitu. Seorang tokoh yang lain yang namanya Rob Henderson, dia adalah seorang PhD student di University of Cambridge. Dia menggagas sebuah research yang menarik. Ini tentang doktrin ya, tentang core belief atau belief system. Dia bilang orang-orang biasanya beli barang-barang branded. Dan barang-barang branded ini kita kenal dengan istilah luxury goods. Kenapa orang-orang tertentu beli barang-barang tertentu dengan harga yang mahal? Kita berani beli barang dengan harga yang nggak make sense. Kenapa? Karena logo dari barang itu, ketika kita pakai, ketika kita kenakan, ketika kita perlihatkan ke orang lain, itu mau elevate status sosial kita, dan kita enjoy. Itu membuat kita berbeda dari orang lain. Aku ini kelompok mobil 300 juta ke atas, let's say, gitu loh. Aku ini kelompok sepatu 3 juta ke atas, misalnya. Jadi luxury goods itu dipakai sama orang
nggak selalu ya, tapi kadang-kadang untuk memisahkan, untuk mengeksklusi kelompok yang berbeda sama mereka. Ini adalah semacam objek yang dipakai gitu untuk memberikan identitas. Luxury goods. Nah, di dalam hal ini, Rob Henderson bilang, zaman sekarang kita punya yang namanya luxury belief. Goods itu adalah possession, barang sesuatu yang kita miliki. Menurut Rob Henderson, belief itu juga sama. Sama seperti sebuah barang mewah itu bisa memberikan kita sense of significance, sense of power, sense of identity, bahkan mungkin sense of belonging. Karena kalau aku punya barang tertentu, ini menjadikan aku anggota dari komunitas tertentu. Itu kan sense of belonging. Luxury belief juga kayak gitu ternyata. Jadi luxury belief adalah kepercayaan yang kita pakai, yang kita adopsi. Untuk apa? Untuk memisahkan kita dari kelompok yang lain. Nah, makanya saya seringkali, saya kuliah di STT Reform, saya besar di lingkungan Reform, saya tahu karakter orang-orang Reform pada umumnya, karakter orang-orang Injili pada umumnya. Gitu. Mereka itu suka banget pinjem belief system Reform theology. Untuk apa? Untuk mencela, untuk menghina gerakan yang berbeda. Jadi mereka berasa paling eksklusif. Nah, ini namanya luxury belief. Mirip kayak luxury goods. Kalau luxury goods itu adalah benda yang kita pakai. Luxury belief ini adalah belief yang kita pakai untuk memisahkan diri kita dan kelompok yang lain. Nah, di gereja seringkali orang itu tegas membela agama, tegas membela tradisi. Ortodoksi itu bisa dalam tanda kutip jadi luxury belief yang kita pakai. Buat apa? Sebenarnya ini masalah power play gitu loh. Kalau ada orang yang beda pandangan sedikit, aku takut gitu. Sense of significance-ku kegeser. Karena pandangan yang berbeda muncul. Orang yang tadinya submit dengan pandangan aku, sekarang mulai punya keterbukaan. Gimana nih? Ini masalah power play sebenarnya. Makanya orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus, mereka marah ketika murid-murid Yesus itu melakukan sesuatu yang mereka anggap melanggar tradisi, ya kan? Nah, tapi apakah mereka benar-benar setia kepada kebenaran? Apakah mereka membela agama karena mereka cinta Tuhan? Enggak. Sebenarnya tradisi, luxury belief orang Yahudi, belief system orang Yahudi pada waktu itu, mereka gunakan, mereka impose, mereka paksakan kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena itu memberikan mereka sense of significance. Jadi kita tahu ada perpolitikan di sana dan sebagainya, gitu loh. Gimana masalah sunat nggak disunat? Sebetulnya itu lebih dari cuma sekedar sunat nggak disunat. Itu masalah sebetulnya politik dan power, gitu loh. Lu mau jadi bagian dari kita, oke, tapi lu harus nurut tradisi gua. Kenapa? Karena kalau lu nurut tradisi gua, kalau lu nurut cara pandang gua, secara nggak sadar kita ini lagi menggiring massa, menggiring orang untuk ikut maunya kita. Nah, jadi kenapa orang itu bisa sok bela agama, bisa sok kuat gitu, karena belief itu memang memberikan sense of identity, teman-teman. Nah, bukannya kita nggak boleh punya belief system, boleh, karena penginjilan pun kita membawa belief system kita dan kita berusaha untuk menularkan belief system itu ke orang lain. Yang nggak boleh adalah ketika belief system itu kita jadikan luxury belief. Ini punyaku, gitu. Ini pandanganku. Harus begini, harus begitu. Sebenarnya harus begini, harus begitu ini bukan karena cinta kebenaran, tapi masalah power. Masalah mungkin yang tadi ya, projection. Anger yang belum selesai yang kita perlu lampiaskan ke orang lain. Kalau dulu kita nggak diakuin, sekarang karena aku jadi orang Reform, aku dapat pengakuan, misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang dangerous dan kita harus pahamin. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang benar, kita nggak bisa jadi orang Kristen yang bertumbuh kalau kita cuma sekedar mengadopsi tingkah laku ini. Jadi pembela kebenaran, tapi sebenarnya ini full of fakeness.